Oke, kita lanjut lagi. Di part kedua ini kita akan belajar menambahkan objek-objek lainnya ya. Di sini kita akan bikin kasur, mungkin meja dan juga lain sebagainya. Oke, langsung aja kita mulai di sini. Untuk kasur kita bisa tambah objek baru pakai cube lagi aja. Kita perkecil. Oke. Kita simpan di sini mungkin S Z. Oke, jadi ini untuk kasurnya. S X. Jadi kasur kan kayak gini biasanya bentuknya. Kita bikin agak tebal. Nah, jadi ini untuk kasurnya. Kita geser. Nah, tinggal kita bikin dia jadi lebih halus ya. Biasa kita apply dulu scale-nya. Lalu kita seleksi, masuk edit mode ya. Masuk edit mode, seleksi pinggir-pinggirnya nih. Oke, Ctrl B. Bevel. Oke. Sekarang bagian atas bawahnya. Bevel aja dikit, nggak usah terlalu banyak. Oke, udah ya. Kita shade smooth. Oke, udah ada nih kasurnya. Sekarang kita bikin selimut. Selimutnya kita bisa bikin pakai di sini Ctrl R. Ctrl R. Oke. Udah, kita seleksi dua ini. Pakai Alt Shift biar dia seleksinya langsung menyeluruh ya, nggak usah kita seleksi satu-satu. Kita pindahin dulu di ke atas nih, ke atas bagian sini ya. Jadi bisa G, X, kita pindahin dulu segini mungkin untuk selimutnya. Nah, untuk ini, yang ini dan juga ini kita satuin pakai J. Oke, dia udah nyatu. Kalau udah, kita bisa seleksi semua. Kita lihat wireframe ya, kita lihat dari pinggir mana ya, ini pinggir. Nah, ini kita seleksi segini mungkin ya. Nah, kayak gini, kita duplikat. P untuk spare part atau untuk memisahkan, bisa pakai lost part, bisa pakai selection. Oke. Di sini udah kepisah nih. Kita klik dulu. Nah, ini agak susah nih kliknya nih. Kita masuk wireframe, kita klik yang ini. Oke, udah ya. Nah, yang ini udah. Jadi ini si selimutnya udah ada. Sekarang kita tebelin pakai modifier solidify kayak sebelumnya ya. Kita tinggiin nilainya. Oke, kita lihat. Nah, masih terlalu tipis nih. Thicknessnya kita tambah lagi. Nggak kelihatan, kita ulang coba. Nah, ternyata ke arah negatif ya. Ini ketinggian. Nah, udah ya, udah kayak gini. Oke, kalau udah kita play smooth. Auto smooth ya, play ininya. Dan kita udah punya kasur dan juga si selimutnya kayak gini. Sekarang kita bikin bagian bawah kasurnya. Bagian bawah kasurnya kita mungkin bisa pakai atas ini, kita duplikat aja ke bawah. Ya, segini mungkin cukup. Kita kecilin aja bagian atasnya. Seleksi bagian atas ini, G, Z, ke bawahin. Kayak gini. Lalu ini ke bawahin kayak gini. Nah, jadi kita punya dua bagian kasur kayak gini. Oke, di sini juga kita bisa mungkin kasih bagian kepalanya. Nah, kita coba lihat dulu kondisinya apakah bagus kalau dikasih kepala. Nah, mungkin sementara gini aja dulu, nggak usah kasih kepala. Kita simpan ke ujung sini. Nah, kalau lihat kan mentok di sini nih. Nah, jadi nggak apa-apa lah kita kasih kepala ya. Kita bikin lagi baru kotak. Kita perkecil ukurannya mungkin sampai segini. Oke, sekarang kita simpan lagi posisinya ke sini. S, Y, kalau salah S, X di sini. Lalu kita perkecil lagi. Simpan ke bawah sini. Gak apa nih, kita bikin tembus aja. Oke, jadi untuk kepalanya udah kayak gini nih jadi. Lalu kita bisa bevel ya. Kita jangan lupa play dulu smoothnya. Seleksi ini dan juga ini sudut-sudutnya kita bevel. Tambah nilai segmennya. Oke, kalau udah kita bevel bagian sininya dan juga belakangnya. Nah, ini kan kebanyakan nih segmennya. Kita kurangin aja. Oke, udah selesai. Kita shade smooth. Kepalanya udah selesai nih. Cuman kayaknya kepalanya kekecilan ya. Jadi kita gedein lagi dikit. Nah, oke, kita kebawahin aja, nggak apa-apa, tembusin aja. G, X. Oke lah, kayak gini ya untuk kepalanya.
Oke, sekarang kita bikin bantalnya. Kita save dulu. Jangan lupa, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Shift A, kita bikin pakai cube lagi. Seperti biasa, kita tambahkan di sini subdivision ya. Bisa shortcutnya Ctrl 1, 2 ataupun 3 di sini ya. Tergantung levelnya kalian ingin berapa. Kalau levelnya 1 aja, kita pakai Ctrl 1 misal. Nah, di sini kita bisa perkecil. Simpan ke tengah sini. Nah, kalau udah, kita bisa Ctrl R kayak gini. Oh, salah. Kita tambah 2 ya. Pakai scroll ke atas 1, lalu S, Y. Nah, jadinya kayak gini. Atas bawahnya kita kecilin dulu nih. S, Z. Lalu kita tambah lagi 2. Kayak gini. Lalu kita tambah lagi 2. Kayak gini. Nah, ini kayaknya ini kurang ya, kurang bagus. Coba kita SZ dulu, SX bawahin. Nah, ini kegedean ya, ternyata segini mungkin ya untuk bantal. Nah, ini subdivisionnya dia kurang mulus ya ternyata. Kita pakai 2 aja nilainya. Kita shade smooth. Kita edit dikit-dikit. Yang bagian sininya kita seleksi, yang 2 ini kita simpan dia ke bawah, G, Z. Nah, ini juga ke bawahin dikit biar dia kayak bantal gitu ya. Oke, ini udah, kita tembusin aja ke bawah, duplikat, Shift D, simpan di sumbu Y, geser dikit. Oke, bantalnya kita udah punya nih. Jadi bantal udah ada. Sekarang kasur udah ada. Sekarang kita bikin lagi mungkin meja ya di pinggirnya, di pinggir sini kita bikin meja. Kita tambah lagi kotak baru di sini. Kita perkecil aja. Bisa kayak gini, ke bawahin. Oke. Ya, simpan di sini. Kita simpan ke atas sini. Nah, ini contoh untuk mejanya ya. Kita bisa pakai meja semacam meja untuk baju ya, lemari kecil gitu ya. Untuk di bagian sininya. Oke, ini udah. Sekarang kita edit. Kita loop cut ya, Ctrl R di tengah sini. Kita seleksi keduanya. Kita insert. Nah, dia jadi satu ya. I lagi biar dia individual. Nah, maka kita udah punya masing-masing objek ini. Kita ulang lagi. I. Nah, tadi kurang kecil ya, masih terlalu lebar kayak gitu. Kalau udah, kita extrude ke dalam. I lagi. Extrude lagi mungkin keluar ya. Jadi bentuknya kayak gini. Jangan lupa di bevel pinggiran-pinggirannya. Ini dan juga, oh ini nggak kelihatan sih sebenarnya kalau bagian bawahnya ini. Jadi kita pakai wireframe. Ini dan juga ini. Oke, kita bevel dulu. Udah, sekarang kita bevel bagian depannya. Jangan lupa ya, pastikan semuanya keseleksi nih. Udah, belakangnya sekarang. Oke, udah semua. Bevel. Oke. Kita udah bevel bagian depannya dan juga belakangnya. Kita smooth. Nah, dia jelek ya. Auto smoothnya aktifin. Bevel juga bagian sini. Kita pinggir-pinggirnya dulu nih. Kita lihat aja dari sumbu X. Kita seleksi aja nih kayak gini. Tes. Satu-satu kayak gini ya. Lalu ini juga. Nah, ini salah. Ctrl Z aja ulang. Kita periksa dulu udah semua belum nih. Udah semua ya. Udah semua. Baru kita bevel. Kayak gini. Kalau udah, kita pilih face. Seleksi ini. Kita bevel dikit. Segmennya turunin aja. Lalu yang ini juga kita bevel ya. Sedikit aja. Oke, jadi kita udah punya apa ya, si meja ya atau bupet kayak gitu di sini. Oke,
Selanjutnya kita bikin hiasan di atasnya. Nah, karena ini udah kebanyakan objek, kayak tadi kita lihat kalau kita pakai mode wireframe juga kita agak susah ya lihatnya, fokusnya mau kemana. Kita bisa hide aja semuanya, jadi tekan A untuk seleksi semua, atau bisa drag kayak gini, lalu H di sini untuk hide ya. Nah, sekarang kita bisa fokus bikin objek-objek lainnya. Misal di sini kita bikin lampu, kita bisa pakai silinder kayak gini. Kita perkecil S, Z. Nah, bagian atas kita bevel kayak gini, Ctrl B. Tambah segmennya biar bagus. Shade smooth, jangan lupa aktifkan auto smoothnya. Bagian bawah kita bevel dikit. Oke, jadinya kayak gini. Lalu selanjutnya kita ini bagian sini kita duplikat P, selection. Nah, biasanya biar kepisah kayak gitu. Nah, yang ini kita masuk edit mode. Yang ini ya, ini seleksinya agak susah nih. Nah, oke. Masuk edit mode, kita perkecil, kita extrude ke atas dia. Extrude kayak gini. Oke, kita rotasi R mungkin di 15 atau mungkin di 30. Oke, 30 ya mungkin di sini. Kita simpan ke bawah kayak gini. Kita duplikat, rotasi 90. Kita simpan di sini. Gak apa-apa ya di sini jelek kayak gitu. Nanti kita bikin satu objek lagi, si silinder lagi, kita pakai rotasi 90 di sumbu Y. Kita simpan ke tengah sini. Nah, jadinya kayak gini ya. S Y. Oh, S X salah di sini. Ini sorry ya, maaf kalau misalnya antara X dan juga Y sering ketukar karena saya itu kadang-kadang nggak lihat ya ini di sumbu apa, jadi langsung klik aja kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu. Ini udah shade smooth. Lalu seleksi ini dan juga ini kita bevel. Oke, jadi kita udah punya bagian si tangan lampu ya. Di sini kita bikin lampu. Oke, ini udah. Sekarang kita bikin bagian kepalanya. Sekarang bikin bagian kepalanya itu kita bisa pakai ini lagi, si silinder lagi. Oke, bagian bawahnya kita hapus. Bagian atasnya kita bevel, kita seleksi dulu, kita bevel. Kayak gini. Yang ini kita naikin ke atas. Jadi sama kayak bagian bawahnya ya sebenarnya. Kayak gitu. Kita kecilin dikit. Nah, jadinya kayak gini. Shade smooth. Kita perbesar. Kita tambah yang namanya solidify biar dia agak tebal ya. Turunin. Oke, kayak gini ya. Lalu kita tambah subdivision surface Ctrl 1. Nah, jadi dia lebih mulus kayak gitu. Oke, sekarang kita rotasi sama ya, ini 30. Kayak gitu. Kita simpan ke sini. Ini kayaknya ya atas sama ini nggak sama nih. Dia terlalu geser ke sumbu X ya sedikit. Nah, biar samanya gimana, kita bisa manfaatin F3 di sini cari. Oh, maaf ya, kita klik dulu dua-duanya, ini dan juga ini. Lalu F3 cari yang namanya Aligned Object. Nah, di sini kita pengen dia sama di sumbu apa nih? Kita pengen sama di sumbu X misal di sini. Nah, otomatis dia ke tengah tanpa kita harus atur lagi dikit-dikit gitu. Dia udah presisi ke tengah kayak gitu ya. Nah, kita udah punya si objek lampunya ini sekarang. Kayak gini. Bagian atasnya kita tambah aja sedikit pakai lingkaran ya, pakai spire. Kayak gini, kita auto smooth juga. Nah, jadinya kayak gini. Kita udah punya objek lampu. Biarin ya dalamnya kayak gini, kita nggak usah isi lampu karena dilihat dari atas kayak gini kan dia nggak kelihatan ya. Oke, selesai ini objek lampunya. Kita simpan, seleksi semuanya. Nah, seleksi semuanya, jangan sampai si kamera ini seleksi ya. Jadi seleksi ini, bagian bawah kita pilih sampai dia warnanya berubah nih ya, warna agak kuning ya, bukan merah kayak yang lainnya. Lalu kita tekan Ctrl P, parent object, biar nanti, nah kita hanya perlu memindahkan bagian bawahnya aja agar semuanya ikut pindah. Kalau kita yang ini, nah dia masing-masing ya, tapi kalau bawahnya dia ikut semua. Oke, tampilin lagi semua scene yang tadi dengan cara ALTH. Oh, ini kegedean ya ternyata nih. Kita bisa kecilin sekarang.
Kecilinnya kita bisa cuman pakai satu aja yang ini. Kecilin kayak gitu. Lalu simpen di atas meja tadi yang udah kita bikin. Oke, udah ya. Rotasi mungkin 45 kayak gini. Kita simpan lagi, agak kecilin dikit. Nah, kayak gini ya. Mungkin udah bagus. Sekarang mungkin kita bisa bikin hiasan-hiasan lagi, kayak misal pepohonan kayak gitu, daun-daunan lah atau hiasan tanaman gitu. Sekarang kita hide lagi semua. Tekan A lalu H ya di sini untuk hide-nya. Shift A kita bikin lagi tabungnya di sini atau si potnya. Kita pakai silinder lagi aja. Masuk ke edit mode. Bagian atasnya kita perbesar. Lalu kita hapus. Oke, kita masuk ke modifier, kita tambah ketebalannya di sini. Nah, segini mungkin ya. Ini kita checklist. Kalau nggak checklist, oke, sama yang ada perubahan ternyata. Nah, jadinya kayak gini. Kita udah punya si bagian tabungnya itu ya, atau si potnya. Kita perbesar lagi dikit. Nah, kita apply atau bisa kita pakai subdivision. Nah, kalau pakai subdivision dia jelek ya jadinya. Nah, jadinya jelek, makanya kita hapus. Kita apply aja, kita pakai bevel. Oke, kita pakai bevel. Bagian bawahnya juga kita bevel. Oke, ya udah bagus, udah mulus, shade smooth. Kita perkecil. Sekarang kita bikin pohonnya. Untuk pohon atau daun-daunannya kita bisa pakai pad di sini, cari curve pad. Nah, udah muncul ya. Dia ada pad kayak gini. Kita rotasi aja dia R90 di sumbu Y. Nah, dia udah naik ke atas nih. Sekarang masuk edit mode. Di sini ada 3 titik ya, ada 1 2 3, ada 5 titik. Nah, kita bikin aja jadi 3 titik. Kita hapus titik yang tengah ini 2 X vertex di sini. Jadi sekarang kita cuma punya 3 titik kayak gitu. Untuk nambah ketebalannya kita bisa pakai bagian pad properties ini ya. Ada data properties ini. Ada yang namanya geometry, scroll ke bawah, deep di sini, naikin nilainya. Maka dia udah tebal nih kayak gitu. Sekarang kita scale bagian atas. Untuk scale-nya juga kalau di mode pad ini agak sedikit beda, nggak pakai S biasa, dia nggak bisa. Untuk scale-nya kita bisa pakai Alt S. Nah, maka dia akan memperkecil seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal atur bentuknya. Misal kita bikin di sini. Oke. Dia melengkung kayak gini. Yang ini kayak gini ya. LTS lagi untuk kecilin. Nah, kita udah punya nih satu helai dari daunnya ini. Sekarang kita duplikat. Kita bisa pakai mirror ya untuk duplikatnya di sini. Add modifier, cari di sini mirror. Nah, kita tinggal atur nih mirrornya di sumbu apa. Pertama kita fokuskan dulu mirrornya itu ke objek apa nih. Kita pilih si objek potnya ini. Nah, kayak gitu ya. Lalu kita coba mirror di sumbu Z. Nah, ternyata dia ke bawah nih. Di Y. Nah, dia udah ada di sebelahnya. Yang X kita nggak usah ya. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita bisa duplikat si objek ini, lalu kita ubah mode kursornya ke sini, 3D cursor ya, untuk rotasinya R90. Ubah juga ini ke X. Nah, kita udah punya 4 helai daun kayak gini. Kita duplikat lagi. Duplikat R45. Oke. Ada satu di sini yang masalah nih. Kita ubah ke X. Nah, jadi kita udah punya banyak ya daun di sini. Nah, ininya pivot pointnya kita ubah lagi ke median point ya, kayak default kayak pertamanya lagi. Jadi sini kita udah punya objek dedaunannya buat hiasannya. Seperti biasa, pilih potnya, seleksi semua, lalu kita Ctrl P parent object kayak gini. Nah, ini udah. Jadi kalau kita mau geser-geser, tinggal kita geser si potnya aja. Kita save. Alt H, munculin lagi semua, kita perkecil.
Nah, kita atur dia mau disimpan di mana. Nah, mungkin di sini ya. Ini kita kecilin dikit, turunin, ini juga di sini. Oke. Udah ya, di sini udah cukup, udah bagus. Lalu selanjutnya kita bisa bikin hiasan-hiasan lagi mungkin di atasnya ya, di dinding ini. Kita mungkin bikin rak buku dan juga jam ya mungkin. Nah, di bawah sini kita bikin dulu nih kayak semacam tempat sampah lah kayak gitu. Tempat sampahnya kita bisa manfaatin dari si potnya bunga ini ya. Jadi kita duplikat aja si pot ini, kita simpan ke bawah, S, Z, kita perbesar. Kayak gini, simpan ke bawah. Maka kita udah punya tempat sampah di sini ya. Simpan aja di sini. Nanti kita isi juga sampah di dalamnya. Ini belakangan aja bisa, oke. Kita coba lihat. Nah, ini kurang kelihatan ya ternyata. G, Shift Z, kita geser-geser dikit-dikit biar kelihatan. Nah, jadinya kayak gini. Udah selesai. Sekarang kita bikin jam di atas ini. Pakai silinder lagi. Rotasi X 90. Oh, salah, Y 90. Kita perkecil. Simpan ke sini. Oke, udah ya. Kita perkecil S, X. Kayak gini. Kita simpan, kita perkecil lagi karena itu masih kegedean. Nah, ini udah. Sekarang masuk edit mode. Pilih menunya jadi face ya, seleksinya. Lalu pilih yang ini. Kita extrude dia ke dalam atau kita bisa inset dia ke dalam kayak gini. Lalu kita extrude ke dalam kayak gini. Oke, udah ya. Di sini kita udah punya satu objek buat jamnya. Sekarang kita bikin detikan jamnya. Caranya bisa pakai ini, cube. Nah, kita S dulu Z biar dia kecil. Sekarang kita seleksi dua ini. 1, 2. Sekarang kita extrude. Bisa individual, bisa long normal. Coba kita individual. Jadi kayak gini. Oke, kita perbesar ya, segini cukup. Sekarang kita kecilin. Nah, jadi kita manfaatkan ini sebagai detikan jamnya. Bagian sini kita bevel. Oke, di sini dan juga dua sudut ini kita bevel juga ya. Nah, ini salah nih, Ctrl Z. Seleksi ini bevel juga. Nah, maka kita udah punya untuk detikan jamnya. SZ kita tebalin dikit, shade smooth. Bagian atasnya kita bevel juga nih. Nah, oke, jadinya kayak gini. Kita lihat. Ah, ini jelek nih bevelnya nih, ternyata. Ctrl A, scale, baru kita bevel. Nah, baru ya ini bevelnya bagus. Sekarang kita tinggal tempatin ini ke jam ya. Rotasi dulu. X 90. Ah, Y 90, salah. Lalu rotasi lagi, mungkin segini ya untuk jam ya. Atau bisa kita rotasi 90, 180. Nah, kayak gini nggak apa-apa. Kita perkecil, simpan ke tengah sini, perkecil lagi. Kita masukin ke dalam sini. Simpan bagian ininya ke tengah kayak gini. Oke, udah ya kayak gini hasilnya. Jadi jamnya udah punya. Yang ini kita bevel sedikit karena ini belum di bevel ya. Yang ininya kita bevel dulu. Nah, ini jelek, apply dulu scale-nya, kita bevel. Lalu yang ininya kita bevel. Nah, oke, shade smooth. Jangan lupa auto smooth-nya kita checklist. Nah, untuk jam kita udah punya objeknya. Nah, mungkin kurang bagus nih kalau jamnya kayak gini nih. Coba kita rotasi lagi 45. Jadi kayak gini. Nah, oke. Mantap. Sekarang bikin tadi itu kita bikin rak buku ya di atas. Nah, kita pakai cube lagi, perkecil. Mungkin segini, S, X. Nah, S, Y salah.
segini mungkin ya untuk rak buku. Kita simpan ke bagian sini, kita perkecil dikit. Nah, masuk edit mode, bagian depannya kita majuin dikit, G, X, oke, S, Z, oke. Nah, ini udah, kita set smooth, bevel dulu semua. Sebelum di bevel kita apply dulu scale-nya. Oke, kita apply scale-nya di sini. Seleksi dua sudut ini depannya. Ctrl B, bagian atas, bawah, bevel juga. Jadi kayak gini hasilnya. Oke. Auto smooth-nya kita checklist. Kita udah punya untuk rak bukunya ini ya di sini. Untuk rak buku ini mungkin kita bisa kasih hiasan tanaman hias juga yang dari bawah ini. Nanti selanjutnya kita bisa kasih buku-bukunya ya. Kita tambah ini dulu. Nah, sekarang kita bukan duplikat tapi kita clone ya, Alt D untuk cloning. Jadi bedanya duplikat dan clone itu, kalau misalnya dia clone, kalau objek ini kita edit, hasil cloningannya dia akan ikut ke edit juga kayak gitu. Kalau dia duplikat, dia nggak bakal ikut ke edit. Jadi itu bedanya. Nah, kita cloning di sini, simpan ke bagian atas ini. Oke, udah cukup, udah bagus. Sekarang kita bikin buku-bukunya. Ini kita hide dulu semuanya. Hide. Sekarang kita bikin bukunya. Shift A, pakai cube lagi aja. Kita perkecil. S, Y. Nah, kayak gini ya. Lalu S, Z. Oke, jadi kayak gini untuk bukunya. Kita apply dulu scale-nya. Ctrl A, scale. Lalu kita di sini bikin dia kepisah dua bagian ya, dipotong. Ctrl R, seleksi kayak gini sampai 2. S, Y. Nah, oke, jadi kayak gini. Lalu juga di bagian sini. Oke, udah ya. Nah, ini buat apa sih? Ini itu buat nanti bagian bukunya keluar kayak gitu. Ini seleksi kayak gini. Jadi seleksi semua. Alt E, kita extrude long normal. Dikit aja, oke. Nah, jadinya kayak gini. Jadi ini kan kayak buku ya. Ini dalaman bukunya, ini bagian covernya kayak gitu. Sekarang kita bisa bevel bagian sini dan juga sini. Sedikit aja. Nah, bevelnya nggak bisa sampai lewat itu ya. Kalau dia lewat jadinya berantakan, jadi jelek. Segmennya kita turunin aja nggak apa-apa. Bagian depannya juga kita bevel sedikit. Oh, kita bevel sudutnya dulu nih, jangan lupa. Yang paling pertama itu bevel sudutnya. Oke, set smooth, auto smooth. Nah, yang ini biarin lah, kayaknya nggak apa-apa ya. Yang ini juga kita bevel, 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 bevel. Cuman kayaknya yang ini hasilnya kurang bagus, coba jajal. Nah, ya benar ya, hasilnya kurang bagus. Jadi kita bevelnya tambah lagi ke sini. Ini juga, ini juga. Yang bawah berarti sama ke sini, ke sini, ke sini dan juga ke sini. Oke, udah kita bevel. Nah, lumayan ya, agak mendingan sekarang. Jadi kita udah punya bagian bukunya sekarang. Sekarang kita bisa duplikat buku-bukunya ini. Pakai array aja di sini, modifier, kita tambah array di sumbu Y 1, X-nya kita nolin, lalu jumlahnya kita tambah LTH. Nah, sekarang kita tinggal tempatin bukunya di tempatnya ya di sini. Nah, ini kegedean, kita kecilin dikit sampai sekiranya pas. Oke. Kita tambah lagi aja ya. Nah, segini. Nah, mantap. Sekarang kita apply. Karena buku itu nggak selalu semuanya ukurannya sama, jadi kita harus edit satu-satu. Atau kita pisahin dulu nih semua. Masuk edit mode, P, close part. Jadi dia bakal misah satu-satu. Cuman dia originnya masih di sini semua nih kalau dilihat. Jadi kita bisa klik kanan,
set origin, center. Nah, jadi dia udah ada di masing-masing lagi. Oke, sekarang yang ini kita masuk wireframe GZ kayak gini, kita bisa ubah-ubah. Oke, kita duplikat satu ini ke sini ya, kita rotasi 45 mungkin negatif. Kita bikin dia kayak gini. Oke, jadi bukunya kayak gini ya susunannya. Nah, jadi untuk scene-nya sebenarnya udah jadi ya. Nah, mungkin sedikit tambahan lagi di bagian bawahnya, kita bikin kayak sampah-sampah kayak tadi sudah dibilang ya. Dan juga mungkin bikin karpet sedikit lah di sini. Nah, ini untuk karpetnya. Kita seleksi aja semuanya. Kita bevel. Bagian atasnya kita bevel. Jangan lupa apply dulu scale-nya kalau jelek kayak tadi, bevel. Oke. Kita ke bawahin. Nah, anggaplah ini karpetnya gitu ya. Shade smooth. Lalu kita bikin sampah-sampahnya. Sampahnya di sini kita bisa bikin pakai objek apa aja di sini, misal pakai plan. Masuk edit mode, subdivide. Kita tambahin segmennya di sini. Oke. Sekarang kita bisa geser-geser aja nih. Kita pakai proportional editing di sini. Nah, kita aktifin biar dia bisa melengkung-melengkung gitu ya. Melengkungnya itu nanti dia objek lainnya ikutan. Nah, kayak gitu. Cuman ini kan kegedean ya. Nah, kalau lihat ini ada bulat-bulat. Nah, ini radiusnya. Untuk memperkecil dan memperbesarnya kita bisa pakai scroll biar dia bisa kayak gini. Oke, kita tinggal acak-acak aja bentuknya. Kayak semisal kertas ya, kayak gitu. Ini untuk sampah-sampahnya. Nah, shade smooth, Ctrl 1 biar dia lebih mulus ya, kayak gitu. Nah, kita duplikat aja, nggak apa-apa, kita bikin agak terbang juga. Kita geser-geser. Nah, di bagian tempat sampahnya jangan lupa pasti akan lebih banyak di sini ya. Kita lihat di atas. Kebawahin dikit, ubah modenya ke wireframe, kebawahin, rotasi, duplikat, rotasi. Oke, kita banyakin aja di sini ya. Jadi kalau lihat kan nih banyak sampahnya kayak gitu. Ini juga kita bisa duplikat aja. Lalu kita mungkin bisa bikin kertas-kertas di bagian atas ini. Sebagai hiasannya ya. Di sini kayak gini ya. Duplikat, G atas dikit, RZ. Oke. Yang ini kita turunin dikit karena tadi kelihatan agak terbang ya. Oke, jadi ini scene-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut materialnya ya. Kita coba render dulu untuk lihat hasilnya kayak gimana. Nah, jadi untuk hasil rendernya kayak gini. Ini belum ada warnanya sama sekali ya. Nanti kita akan bahas bagian materialnya di part selanjutnya.